kebaktian lagi ya. Semuanya bersiap. Kita masih menyanyikan lagu Keluargaku Adalah Surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Anak-anak, Ibu Wiwi akan pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kalau kami boleh mengikuti kebaktian dari TK Samaria. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Kau berikan kepada anak-anak didik kami dan juga guru-guru di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau memuji, kami mau menyembah, kiranya Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak, sekarang kita mau bernyanyi Hari Ini Harinya Tuhan. Nyanyinya dengan semangat ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita
Yesus. Nyanyinya harus semangat ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bernyanyi Kami Anak Sekolah Minggu. Kami anak sekolah minggu datang menyembahmu. Kami rindu belas kasih sayang Yesus. Biar kami anak-anak kami juga rindu. Curahkanlah rohmu atas kami semua. Saat ini Roh Kudus penuhi kami. Saat ini Roh Kudus urapi kami. Kita ganti kata sekolah minggunya jadi Samaria. Kami anak Samaria datang menyembahmu. Kami rindu belas kasih sayang Yesus. Biar kami anak-anak kami juga rindu. Curahkanlah rohmu atas kami semua. Saat ini Roh Kudus penuhi kami. Saat ini Roh Kudus urapi kami. Saat ini Roh Kudus penuhi kami. Saat ini Roh Kudus urapi kami. Urapi kami. Urapi kami. Ibu Laura akan pimpin kita dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk pemeliharaanmu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan bila kami di saat ini ibadah online dengan anak-anak di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, kami percaya ada Engkau di tengah-tengah kami. Dan biarlah Roh Kudus pun mengurapi setiap anak-anak yang ada di rumah ini yang sedang mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berikanlah mereka anak-anak ini kepandaian yang daripadamu, sehingga ketika firman-Mu diperdengarkan, mereka dapat mengertinya dan mereka dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Dan urapi juga guru kami akan menceritakan firman-Mu Tuhan, dan kami percaya kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar semuanya? Pasti Tuhan Yesus melindungi kita semua. Amin. Ibu Inta senang sekali pagi ini kita kembali bertemu walaupun lewat streaming seperti ini. Anak-anak kalian tadi sudah memuji Tuhan. Ibu Inta senang dan Ibu Inta percaya kalian di rumah sungguh-sungguh memuji Tuhan. Karena beberapa video kalian itu selalu diberikan oleh papa mama, melihat kalian sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh menyanyi. Ibu Nita berdoa sampai kalian besar nanti kalian menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang hebat. Amin. Ya, nah pagi ini Ibu Nita mau berdoa. Ibu Nita mau cerita buat anak-anak. Ibu Nita mau cerita tentang seorang ibu yang sedih hatinya. Kenapa ibu ini sedih hatinya? Kenapa ibu ini suka menangis? Kenapa? Karena anak-anak dia mempunyai satu anak perempuan. Anaknya cuma satu-satunya, tapi anak perempuannya ini sakit. Wah, kalau seorang mama punya anak sakit, itu sedih sekali. Anaknya yang sakit, mama yang gak bisa tidur. Anaknya yang sakit, mama yang gak bisa makan. Mamanya selalu gelisah, berharap anaknya cepat sembuh, bisa bermain, ya kan? Nah, semua mama seperti itu anak-anak. Begitu juga dengan kalian. Pastinya kalau kalian sakit, mama pasti semuanya sedih, ya kan? Nah, tapi mama yang sedih ini bukan cuma dia tinggal sedih karena dia melihat anaknya terus-menerus sakit, dia mulai mencari tahu bagaimana cara menolong anaknya. Nah, Ibu Nita cerita ini dari Alkitab. Dari apa? Alkitab, betul. Alkitab itu adalah firman Tuhan. Di dalam Alkitab kita bisa tahu bagaimana cara kita menyenangkan hati Tuhan Yesus, Tuhan kita, ya kan? Nah, Ibu Nita mau ceritakan buat kalian nih ayat tentang ibu ini dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Mama-mama, papa-papa, pendamping, bacakan anak-anak ya. Kalau mereka sudah mulai bisa baca, wow keren. Di Matius 15 ayat 21 sampai 28. Begini kisahnya. Ketika seorang ibu memiliki anak yang sakit, dia mulai mencari tahu siapa yang bisa menolong. Sampai akhirnya dia mendengar ada satu orang yang saat itu sedang dinanti-nantikan oleh banyak orang. Kalau dia datang semua orang pasti mau mendengarkan. Namanya Yesus. Siapa namanya? Betul, Yesus. Namanya Yesus. Jadi perempuan ini satu hari dia mendengar Yesus akan masuk ke kota itu. Padahal perempuan ini orang asing, dia bukan orang Israel. Dia tahu dia orang asing, tapi dia percaya. Dia bilang kalau Yesus mau menolong anakku pasti tertolong. Jadi dia mulai ikut sama kerumunan orang-orang yang ada. Dan benar, Yesus datang banyak orang. Dia mungkin gak bisa sampai. Karena itu dengan caranya sendiri dia mau menarik perhatian Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus mendengar dia dan menyembuhkan anak perempuannya. Anak-anak tahu apa yang dilakukan oleh ibu ini? Dia mulai teriak, Yesus anak Daud, tolong aku. Sekali suaranya gak kedengeran. Waduh, karena suara orang banyak, dia berpikir dia harus lebih keras. Anak-anak, ibu ini benar-benar berteriak dengan segenap hatinya, dengan semua suaranya. Yesus anak Daud, tolong aku, tolong anakku. Kalian tahu, karena dia terus-terusan berteriak, enggak cuma satu kali, enggak dua kali. Alkitab katakan dia berteriak-teriak memanggil Yesus sampai murid-murid Yesus, orang-orang di sekitar itu terganggu sampai bilang, "Shh, berisik. Shh, ibu, berisik."
Dan kalian tahu, memang harus seperti itu. Kalau kita berdoa, kalau kita berseru, kalau kita teriak sama Tuhan Yesus, sampai Tuhan Yesus dengar. Wah, murid-murid udah bilang, stop, jangan ngomong. Dia terus teriak, Yesus anak Daud, kasihani anakku. Sampai akhirnya Yesus dengar. Kalian tahu, begitu Yesus mendengar, tapi Yesus gak menjawab ibu ini. Ya, apa yang dilakukan Yesus? Dia bilang sama murid-muridnya, kasih tahu ya, aku datang bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, untuk orang-orang Israel. Nggak baik, aku nggak datang sama buat orang-orang asing. Wah, perempuan ini dengar nggak? Dengar, ibu ini dengar, tapi dia nggak menyerah. Aduh, Yesus, walaupun aku orang asing, aku butuh pertolongan. Dia teriak lagi, Yesus, tolong aku, tolong anakku. Wah, Yesus sampai bilang gini, aduh, dia bilang, ini ibu benar-benar gak nyerah. Ibu ini ketika dilihat, malah dia datang deketin kaki Yesus dan dia menyembah Tuhan. Dia katakan, Tuhan, tolonglah aku. Kata-katanya hebat ya. Udah diusir, udah gak mau ditolong, malah dia tambah datang dan dia bilang, Tuhan, tolonglah aku. Dan Yesus berkata lagi, roti yang disediakan sama Bapa di sorga itu buat anak-anak, bukan buat anjing. Maksudnya ibu ini dikatain, bukan si anak-anak. Kalau Tuhan Yesus berkata seperti itu, dia hanya ingin mencoba, menguji, ya, apakah ibu ini tekun, terus-terusan, ya, benar-benar dengan permintaannya. Karena Yesus juga tahu kan, pastinya ibu ini percaya sama dia. Tapi ini menjadi pelajaran buat kita anak-anak. Kalau kita berdoa, teruslah berdoa sampai Tuhan mendengar, sampai Tuhan menjawab. Karena doa kita tidak salah, asal kalian berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pasti dijawab. Karena itu perangkonya. Kalau kalian berdoa nggak pakai nama Tuhan Yesus, nggak nyampe ke sorga. Harus pakai nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang ibu ini lakukan. Ketika Yesus berkata gitu, dia bilang, Tuhan Yesus, nggak apa-apa, pokoknya saya dapat dari Tuhan. Begitu ibu ini bilang tidak apa-apa, dia tidak marah sama Tuhan Yesus, malah dia katakan tidak apa-apa Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan, saya terima, yang pasti anak saya sembuh. Wah, ibu tak bacakan. Yesus menjawab, ayat 28 ya, ibu tak bacakan. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Wah, bener kan anak-anak, ibu Nita bilang, kalau Yesus berbuat sesuatu, dia tahu di depannya akan seperti apa. Ketika dia menguji ibu ini, dia tahu ibu ini akan lulus ujiannya, akan bisa mengerti kehendak Tuhan, akan bisa taat dan mendapatkan apa yang dia ingini sesuai dengan iman. Iman itu artinya percaya sama Tuhan Yesus. Alkitab katakan, ketika Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu, jadi sesuai apa yang kau kehendaki. Saat itu juga anaknya yang di rumah sembuh. Wih, hebat ya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus berkata, aku mau jadi sembuh, aku mau jadi tertolong. Makanya anak-anak, kalau lihat papa mama sedih, bilang, papa mama jangan sedih, ada Tuhan Yesus. Kalau kalian juga sedih karena mama harus kerja, papa harus kerja, di tengah-tengah musim corona kalian gak boleh keluar, bilang sama diri, jangan sedih, ada Tuhan Yesus. Ibu Nita berdoa, kalian jadi anak-anak hebat yang percaya kepada Tuhan Yesus seperti ibu ini, sehingga hidup kita semua ditolong oleh Tuhan, menjadi berkat. Oke anak-anak? Nah, itulah cerita Alkitab pada pagi hari ini. Mari Ibu Nita mau ajak anak-anak hebat berdoa dengan Ibu Nita. Tutup mata kalian, lipat tangan kalian. Bapak Sorgawi, terima kasih sudah menjadi Tuhan
dan juru selamat buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, menjadikan kami anak-anak-Mu yang kekasih. Kami anak-anak Tuhan yang pantas mendapatkan roti sorgawi. Dan pagi ini kami dapatkan roti itu lewat firman Tuhan. Ada Yesus yang hebat, yang mau menolong dan mendengar doa kami. Tuhan Yesus, berkati Papa dan Mama. Berkatilah kami semua, berkati teman-teman yang ada dengan kesehatan di tengah pandemi corona ini. Kami percaya Tuhan Yesus bisa melindungi kami. Terima kasih Tuhan, kami taruh firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, selamat siang anak-anak. Terus jadi anak hebat. Diam di rumah saja, kalau tidak perlu tidak usah keluar ya. Dan jangan lupa gunakan masker. Oke, Tuhan Yesus memberkati.